Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoengo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pertanyaan banyak orang adalah, jika tadinya hidup kita dalam dosa, hidup kita jahat, hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, masih mungkinkah hidup kita menerima keselamatan, bahkan menerima segala berkat yang terbaik dari Tuhan? Jawabannya sangat tegas, jawabannya sangat jelas, yaitu sangat mungkin. Pertanyaannya, masa mungkin kalau tadinya masa lalu kita gelap, jahat, tidak berkenan kepada Tuhan, lalu masih dapat menerima keselamatan dari Tuhan? Ya, jelas sangat mungkin. Tetapi apa yang harus kita buat? Nah, ini persoalannya. Apa syaratnya supaya kita tetap menerima yang terbaik, kita tetap menerima keselamatan dari Tuhan meskipun kita punya hari-hari yang gelap dalam hidup kita di masa yang lalu? Yang pertama, yaitu jika kita bertobat. Karena Alkitab berkata, kalau kita bertobat, mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni, dan perhatikan, bukan hanya mengampuni, tapi menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa artinya menyucikan? Artinya hidup kita dijadikannya suci, hidup kita dijadikannya layak, hidup kita dijadikannya berkenan kepadanya. Haleluya. Jadi yang pertama, jelas kita akan menerima keselamatan, berkat, dan hal yang terbaik dari Tuhan jika kita mau bertobat. Yang kedua, jika kita tetap mau berjuang untuk meninggalkan yang salah dan melakukan yang baik. Nah, every sins bring damage. Setiap dosa mendatangkan kehancuran. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kehancuran ini akan merasuk dalam kehidupan manusia sehingga dia bertobat, tetapi keinginannya tetap mengikat, membelenggu hidupnya, sehingga ada banyak orang sudah bertobat tetapi ikatan daging masih begitu kuat. Nah, bertobat itu sebuah keputusan yang dahsyat, tapi selanjutnya kita tetap harus berjuang untuk meninggalkan yang salah dan melakukan yang baik. Seperti kayak bangsa Israel. Bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, tapi apa yang terjadi? Setiap kali ada masalah di padang belantara, selalu bilang begini, lebih baik kami kembali ke Mesir. Artinya mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari hidup mereka. Karena pertobatan adalah sebuah keputusan yang hebat, tetapi perjuangan adalah keputusan tiap hari yang harus kita buat untuk melakukan yang baik dan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus bertobat. Yang kedua, kita harus mau tetap berjuang meninggalkan yang salah agar kita tetap melakukan yang baik. Yang ketiga, yaitu kita tidak boleh menengok ke belakang lagi. Kenapa? Setiap kali kita menengok ke belakang, kerinduan itu ada lagi, terikat lagi. Tetapi Alkitab berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Jadi penting sekali untuk kita tidak lagi menengok ke belakang, tetapi mulai sadar bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari bagaimana supaya masa lalu kita yang gelap dapat terkubur dan kita bisa hidup dalam kebenaran, bahkan keselamatan daripada Tuhan, yaitu jika kita belajar cara hidup yang benar. Kalau tadinya kita dikuasai oleh dosa, tapi sekarang kita harus hidup dalam kebenaran. Kalau tadinya kita sombong, sekarang kita harus hidup rendah hati. Kalau tadinya kita pokoknya yang penting saya senang, saya untung, saya mendapatkan yang saya harapkan, tetapi sekarang kita berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang
besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang belajar cara hidup umatku. Karena ini penting sekali. Bagaimana orang percaya yang baru bertobat, orang percaya yang baru meninggalkan dosa, dia adalah bayi rohani. Berarti dia harus kembali belajar cara hidup umat Tuhan. Karena itu Alkitab berkata orang yang baru bertobat jangan melayani. Nah, di sini Alkitab tidak sedang bicara soal yang sudah lama bertobat baru melayani. Jadi kayaknya pelayanan itu merupakan sebuah tingkatan kerohanian. Kalau sudah melayani, tingkatannya udah hebat. Kalau belum melayani, ini masih rendahan gitu. Bukan. Tapi yang Tuhan sedang bicarakan di sini, bagaimana seorang yang melayani harus dimulai dari perubahan hidup yang jelas. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melayani tanpa perubahan hidup adalah sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, melayani tetapi tanpa disertai perubahan hidup adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau setelah kita bertobat, kita belajar dulu cara hidup yang benar, supaya setelah kita melakukan, kita mengerjakan cara hidup yang benar ini, baru kita boleh berhak melayani Tuhan, sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan, tapi justru mendatangkan terang kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang belajar cara hidup umatku, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia 12, Yeremia pasal 12, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Yeremia 12 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel, bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, saya ulangi sekali lagi, dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di satu sisi kita belajar tentang ketegasan Allah, tetapi di sisi yang lain kita belajar kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan bilang, kamu telah bersalah, aku menghukum kamu. Tetapi kalau kamu mau kembali, lalu mulai belajar cara hidup umatku, artinya mulai melakukan lagi yang benar, maka aku akan membangun kamu kembali. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apa hal-hal yang mendasar yang harus kita pelajari sebagai cara hidup umat Tuhan? Apa sih cara hidup umat Tuhan yang paling mendasar? Yang pertama, kita harus menyembah Allah saja. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, there is only one God. Hanya ada satu Allah yang harus kita sembah, Allah di sorga yang kita panggil dan kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang di dalam kemuliaannya mengosongkan diri, turun menjadi sama dengan manusia, dan firman-Nya ini menjadi sama dengan manusia, tinggal di tengah-tengah kita, dan kemudian mati dari kayu salib buat kita, menanggung segala dosa, kemudian naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah itulah yang kita sembah, karena Allah itulah yang akan datang kembali menjemput kita, supaya di tempat di mana Dia berada, kita akan berada sampai selama-lamanya. Karena itu Yesus dengan tegas berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Alkitab dengan tegas berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Itu sebabnya nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tapi tetap keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Berarti kita menyembah Allah yang
Esa. Hanya Allah satu-satunya, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha luar biasa, Allah di atas segala Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal yang paling mendasar cara hidup umat Tuhan adalah kita harus menyembah Allah saja. Yang kedua, kita harus berjalan di dalam kesucian. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, satu orang suami hanya boleh punya satu istri, satu orang istri hanya boleh punya satu suami. Itulah bagian dari kesucian. Anak-anak muda, jangan lakukan hubungan seks sebelum nikah, jangan lakukan onani, jangan lakukan masturbasi. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Karena Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Alkitab berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Berarti jelas dasar standar cara hidup umat Tuhan yang pertama, harus menyembah Allah saja. Yang kedua, harus nantiasa berjalan kesucian. Dan yang ketiga, kita harus selalu bersyukur dan bersuka cita. Artinya, kita bukan orang yang bersungut-sungut. Kita bukan hidup dalam kebencian. Kita senantiasa hidup dalam kasih. Kita bersyukur, kita bersuka cita. Kenapa? Karena Dia Allah yang baik. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang Dia kerjakan, selalu Dia kerjakan terbaik buat kita. Kadangkala apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita tetap harus bersyukur, kita tetap harus bersuka cita. Karena orang yang bersyukur dan bersuka cita ini, yang akan senantiasa hidup dalam kasih, yang hanya selalu hidup dalam pengampunan, yang selalu hidup menjadi orang yang baik. Kenapa? Dia bersyukur dan bersuka cita untuk segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan yang keempat, hal yang paling mendasar sebagai cara hidup umat Tuhan, yaitu kita harus selalu bergaul dengan firman. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lewat firman Tuhan kita belajar apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Lewat firman Tuhan kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Lewat firman Tuhan kita mengerti bagaimana jalan-jalan hidup kita untuk meraih hari depan yang penuh harapan. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari kemarin kita bukan persoalan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun hari depan kita yang penuh harapan. Setan boleh saja rusak hari kemarin saudara, tetapi ketika hari ini saudara bertobat, maka hari depan saudara menjadi hari yang penuh kemuliaan. Belajarlah cara hidup umat Tuhan untuk menyembah Allah saja, berjalan dalam kesucian, senantiasa bersyukur dan bersuka cita, dan tetap bergaul pada firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Oh, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya tidak ada karena butuh mujizat. Karena mungkin hari-hari kemarin mereka hari-hari yang gelap, dan mereka mau hidup sebagai umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kami hanya menyembah Allah saja di dalam Yesus Kristus. Kami hidup dalam kesucian, kami bersyukur dan bersuka cita dalam segala hal. Kami senantiasa bergaul dengan firman, hidup seturut dengan firman, dan berjalan dalam kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.